Kita lanjutkan pembahasan tentang formula. Sebelumnya kita sudah melakukan operasi terhadap teks. Kita lanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu if. Di sini bentuk fisiknya memang sama seperti fungsi pada biasanya, dimulai dengan sama dengan, lalu nama fungsi if dan sebagainya. Cuman ini mendapat nama khusus karena ini berkaitan dengan salah satu elemen pemrograman, yaitu percabangan. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya di sini. Jadi if statement ini memungkinkan kita untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan kondisi tertentu. Contoh realnya seperti ini. Misalnya kita nulis sama dengan if C9 sama dengan apple, lalu titik koma true, kemudian titik koma false. Ini artinya sel ini akan bernilai true kalau memang C9 itu isinya apple. Kalau kita isi dengan yang lain, orange, nah dia akan false. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia menghasil. Jadi di sini output yang kita peroleh itu bukan output dari hasil perhitungan, tapi hasil pengecekan sebuah kondisi. Contoh ya, contohnya seperti kita perhatikan di sini, kalau kita copy formula ini, Ctrl C, lalu Ctrl V, nah kita akan melihat bahwa meskipun rumusnya sama, akan menghasilkan output yang berbeda tergantung kondisi yang kita berikan. Dalam hal ini adalah apakah C9 apple atau bukan. Contoh lainnya seperti ini, kita lihat. Kita lihat di sini, di contoh yang ketiga, perhatikan apa yang menghasilkan output ini less than 100 ya. Contohnya di sini kita bisa lihat bahwa formulanya adalah if C12 kurang dari 100. Jika iya, maka akan keluar tulisan less than 100. Jika tidak, maka akan keluar hasil greater than or equal to 100. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita memasukkan angka lebih besar atau sama dengan 100 di sel C12 ini ya. Ya, kalau di programming itu kita juga harus bisa baca kode ya. Jadi sebelum kita mencoba mengganti angka 50 di sini, kita juga harus bisa membaca, menebak ya. Di sini jawabannya akan ganti kalimatnya menjadi greater than. Nah, selain bisa membaca, kita juga harus bisa mengecek apakah hasil baca kita benar. Jadi kita coba aja ya. Jadi kita enter di sini. Nah, maka kita bisa lihat bahwa sel yang di sini akan berubah nilainya tergantung apakah sel ini memenuhi kondisi yang diberikan. Dalam hal ini kondisinya adalah kurang dari 100. Oke. Jadi yang perlu ditambahi di sini ya, yang perlu diketahui ya, true false itu merupakan salah satu tipe data yang dikenali oleh Excel ya. Jadi dia bukan teks, tapi dia sebuah nilai true atau false. Nah, kalau kita ingin menampilkan tulisan seperti misalnya di sini, kita harus menulisnya sebagai string atau teks ya. Ciri khasnya dimulai dengan petik ganda, diakhiri dengan petik ganda. Jadi seperti itu. Jadi true di sini bukan teks ya. Kemudian di sini ada contoh lain, penggunaan if statement dengan another function. Maksudnya gimana? Maksud contohnya di sini di sel F33, kita bisa lihat di sini F33. Kita bisa lihat fungsinya. Oke, di sel F33 ini rumusnya adalah jika E33 yes, jadi E33 itu yang sebelah sini, jika E33 yes, maka kita lakukan perhatian terhadap
F31 kalikan sales tag, di mana sales tag ini named range ya. Jadi ada range atau cell yang tidak lagi pakai nama standar dari Excel, tapi kita kasih nama sesuai yang kita inginkan. Di sini nilainya 0,0825. Oke. Terlepas dari angkanya dan sebagainya, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa dengan adanya if ini kita bisa menambahkan user interface seperti ini ya, yes no di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini, jadi sel ini berbeda dengan sel yang lain. Jadi di sel ini ada perhitungan yang tanpa pajak dan ada perhitungan yang dengan pajak. Contohnya di sini adalah yes pilihannya, yes dengan pajak, maka kita akan dapat nilai pajak sekian. Nah, tapi kalau kita ganti dengan no, nah, maka pajaknya 0. Jadi ini contohnya, contoh penggunaannya if ya. Jadi contoh penggunaan if tuh kalau di aplikasi itu semacam sesuatu yang opsional, yes atau no. Bisa ya, bisa enggak gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi itulah kenapa meskipun secara nama ini termasuk fungsi ya, fungsi if, tapi dia punya sifat berbeda karena itu disebut dengan if statement karena dia punya karakteristik sendiri. Contoh berikutnya sama sebenarnya ya logikanya ya. Kalau yang sebelumnya itu kita melakukan perhitungan berdasarkan apakah terkena pajak atau tidak. Nah, sekarang yang berikutnya sama, cuman bedanya ada biaya shipping atau tidak, ada biaya pengiriman atau tidak. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada 3 bagian ya. Bagian pertama adalah kondisi, apakah opsinya yes yang biru ini. Jika ya, maka kita lakukan penjumlahan ini ya, sum 2 dan 3 ini kalikan 1, kalikan 1,25 ya. Atau ini yang satunya jika no maka dia 0. Jadi seperti itu. Jadi di shipping ini juga sama. Jadi bisa yes, bisa no seperti ini ya. Jadi intinya itu sesuatu fasilitas yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan sebuah opsi yes atau no gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, coba ganti nih ya. Coba ganti 1,25 di formula di F35 ya. Di F35 yang ini. Ganti angka 125-nya dengan shipping ya. Jadi kita ketik di sini shipping. Nah, di sini yang sedang dikenalkan adalah fitur untuk mengenali named range ya, yang sudah kita definisikan ya. Contohnya di sini autocomplete ya, shipping. Seperti ini ya. Kita bisa enter. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, named range itu ada di formula, ada di bagian define name di sini ya. Define name. Jadi ini kalau kita contohnya di sini, kalau kita mau bikin ya, ini ada sales tag ya, ada sales tag, nilainya berapa, ada shipping, nilainya berapa. Jadi ini seperti membuat variabel ya, kalau di bahasa pemrograman lain. Jadi kita tidak langsung masukkan nilainya di cell, tapi kita mendefine variabel ya, kita membuat variabel baru, yang bisa kita lihat di menu ini. Jadi seperti itu contohnya ya. Kenapa kok ada fasilitas define name tuh? Karena kalau kita perhatikan tadi, angka 125 itu angka yang ngambang ya. Jadi kita tidak tahu persis 1,25 itu apa. Begitu kita kasih nama shipping, kita bisa tahu bahwa itu biaya shipping. Sama dengan yang ini ya. Jadi ada yang namanya sales tag ya. Kalau sales tag ini kita ganti angka, sulit untuk dipahami. Kalau di programming itu istilahnya golden number ya. Ada angka yang karena tidak ada namanya jadi kurang bisa dipahami maksudnya apa. Nah, itu tentang if statement ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya.
Ada fungsi berikutnya yang lebih spesifik lagi dari if statement ya. Ya, balik lagi, ini termasuk fungsi yang sering dipakai ya. Jadi ada yang namanya VLOOKUP. Ini lebih dikenal sebagai fungsi ya. Secara umum fungsinya itu untuk searching ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu untuk searching misalnya di sini ya, kita masukkan di sini. Misalnya di sini kita punya tabel stok buah ya. Ada buah apa saja, masing-masing jumlahnya berapa. Suatu saat kita anggaplah ini listnya tuh nggak sedikit ini ya, misalnya ratusan. Nah, kita butuh sesuatu untuk searching. Harga apel stok apel ada berapa sih? Nah, untuk mengimplementasikan seperti itu kita pakai lookup ya, VLOOKUP. Contoh penggunaannya seperti nomor 1 ini, kita masukkan di sel 22 sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP yang pertama kali kita masukkan adalah apa yang mau kita cari ya. Dalam hal ini C22, kita klik C22. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita masukkan adalah di mana kita mau mencari ya. Di mana kita mau cari, di tabel mana mau kita mencari. Nah, tabel yang dimaksud itu sekaligus tabel kolom mana yang kita inginkan ya. Jadi kita nyarinya memang di antara ini, tapi sebenarnya yang kita cari adalah nilai yang kolom berikutnya, maka kita nulis C17 sampai di 20 ini ya. Kemudian kita sampaikan kalau misalnya ketemu dari dua kolom ini, dua kolom yang diseleksi ini, dari tabel yang diseleksi ini, kolom yang keberapa yang kita inginkan. Nah, kolomnya itu dimulai dari indeks 1 ya. Jadi ini indeks 1, berikutnya indeks 2, jadi kita tulis 2. Kemudian yang terakhir itu kita isi false. False itu maksudnya seperti ini keterangannya ya. Kalau true itu mendekati searchingnya, kalau false itu kita cari yang exact ya, yang benar-benar sesuai yang dipilih. Jadi kalau apples ya, bukan yang app saja atau yang sejenisnya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat di sini ya. Oh, Apple stoknya 50 ya, benar. Lalu kita cek lagi orange stoknya berapa? Oh, 20. Bananas 60, oh ya betul gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh penggunaannya ya. Hal yang sama juga bisa dilakukan ya di latihan yang berikutnya untuk stok daging. Jadi kita bisa menggunakan cara yang sama, VLOOKUP. Dimulai dengan apa yang mau kita cari. Ini kita cari di mana. Ini kolom keberapa yang mau kita ambil. Ini lalu kita tentukan itu mau exact mark atau parsial atau tidak. Oke, kemudian kita tekan enter untuk dapatkan hasilnya. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi bentuk fungsinya itu cenderung umum ya. Jadi kita hanya perlu tahu nama fungsinya apa, kegunaannya apa, lalu untuk dia bisa bekerja itu apa saja input yang dibutuhkan ya. Contohnya di sini sesuai dengan keterangannya di sini ya. Jadi dia meminta kita mau cari apa, dicari di mana, kolom berapa yang mau kita ambil, dan jenis searchingnya apakah partial matching atau exact ya. Jadi seperti itu.